Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sehat selalu dan bahagia selalu serta semangat selalu belajarnya. Baik, kita awali dulu dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kalian bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS di kelas 8. Oke anak-anakku, kalau kemarin kita sudah belajar tentang mobilitas sosial, hari ini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Baik, kita lanjut. Jadi, pluralitas adalah kemajemukan. Nah, majemuk itu berarti artinya banyak. Nah, ada juga kata lain yaitu multikultural. Multi itu artinya banyak, beragam. Nah, kultural itu adalah budaya. Jadi multikultural itu sama dengan keragaman budaya. Nah, jadi yang namanya pluralitas atau multikultural itu sama-sama merupakan sesuatu yang banyak. Nah, apa yang banyak yaitu budaya. Di mana dan tentunya di Indonesia. Jadi yang akan kita bahas hari ini itu adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Berarti kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu terkait dengan perbedaan agama. Kita tahu di Indonesia ada banyak agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang perbedaan budaya. Yang ketiga, kita bahas tentang perbedaan suku bangsa. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang perbedaan pekerjaan. Nah, inilah yang namanya pluralitas atau kemajemukan. Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas tentang perbedaan agama. Nah, kalian tahu ada berapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia? Oke, nah jadi agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu ada agama Islam, agama Kristen Protestan, kemudian ada agama Kristen Katolik, lalu ada Hindu, Buddha, dan juga ada Tionghoa. Nah, ada juga masyarakat Indonesia yang menganut sistem kepercayaan. Oke, kita bahas dari agama Islam. Nah, jadi agama Islam itu merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh penduduk Indonesia. Jadi 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Ini berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Oke. Nah, merupakan agama yang paling besar di Indonesia. Jadi umat Islam tentunya ketika beribadah itu berada di masjid. Nah, kemudian tata cara ibadah agama Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Jadi masing-masing agama itu punya tata cara beribadah yang berbeda. Nah, untuk hari raya yang ada di agama Islam itu yang pertama tentu kalian tahu ada hari raya Idul Fitri. Nah, di mana hari raya Idul Fitri ini biasanya itu identik dengan makanan kupat dan opor. Nah, kemudian identik juga dengan mudik. Kemudian juga ada silaturahmi. Nah, begitu di hari raya Idul Fitri. Jadi manusia kembali fitrah setelah berpuasa selama 1 bulan. Begitu. Kemudian hari raya yang selanjutnya itu ada Hari Raya Idul Adha, di mana umat agama Islam melakukan ibadah kurban. Nah, penyembelihan hewan kurban baik itu kambing maupun sapi. Nah, selain 2 hari raya itu juga ada peringatan-peringatan di dalam agama Islam. Itu ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian juga ada peringatan Tahun Baru Islam, dan juga ada peringatan Nuzulul Quran, dan juga tentunya masih banyak peringatan-peringatan yang lain. Oke, nah ini adalah ciri khas dari agama Islam.
Oke, kita ke agama Kristen Protestan. Jadi Kristen Protestan itu berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda, sekitar abad ke-16. Nah, jadi Kristen Protestan itu berkembang pada masa kolonial atau penjajahan VOC. Kemudian agama Kristen Katolik itu masuknya bersamaan dengan penjelajahan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kalian masih ingat yang namanya 3G? Nah, ada gold, kemudian glory, dan juga gospel. Nah, inilah salah satu tujuan dari 3G itu adalah menyebarkan agama Kristen. Nah, di dalam agama Kristen Katolik dan juga agama Kristen Protestan itu ada perayaan Hari Raya Natal, kemudian juga ada perayaan Paskah. Nah, selain itu juga ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ini adalah hari raya di dalam agama Kristen. Oke, selanjutnya agama Hindu. Nah, agama Hindu itu diperkirakan masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Nah, untuk agama Hindu, kalian tahu di sini, nah tempat sembahyang dari agama Hindu. Oke, lanjut ke agama Hindu itu hari rayanya adalah hari raya Nyepi. Nah, tentunya kalian tahu hari raya Nyepi itu dimana semua kegiatan itu tidak ada. Jadi semua kegiatan itu ditiadakan oleh masyarakat Hindu. Nah, baik kecuali kegiatan rumah sakit tetap berjalan, tapi kegiatan yang lain seperti pelayanan publik itu juga ditiadakan. Nah, masyarakat di situ yang menganut agama Hindu, nah itu menyucikan berkeyakinan bahwa hari raya Nyepi itu menyucikan alam semesta dan juga manusia. Nah, jadi hari raya Nyepi itu dirayakan pada tahun baru Saka. Kemudian juga ada hari raya Galungan dan Kuningan. Jadi ada banyak perayaan-perayaan di agama Hindu ya. Nah, salah satunya itu adalah Nyepi tadi, kemudian juga ada Galungan dan juga ada Kuningan. Nah, kalau hari raya Galungan itu diperingati setiap 210 hari sekali. Nah, di mana itu adalah hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adidharma atau kejahatan. Nah, biasanya pada hari Galungan ini masyarakat ada yang pulang kampung begitu. Nah, jadi ada tradisi mudik di sini. Nah, kemudian untuk hari raya peringatan Kuningan atau hari raya Kuningan, nah itu biasanya kan ada sesaji-sesaji, ada tumpeng dan sebagainya. Nah, kalau tumpeng itu biasanya berwarna putih. Nah, kalau di hari raya Kuningan ini itu berwarna kuning. Nah, jadi semuanya serba kuning. Dan bedanya di hari raya Kuningan ini, masyarakat Hindu beribadah harus selesai sebelum jam 12 siang. Nah, karena mereka beranggapan bahwa setelah jam 12 siang itu dewata sudah kekayangan. Nah, jadi ketika berdoa di jam 12 siang ke atas itu diterimanya oleh buta dan bekala. Nah, itu di agama Hindu. Oke, selain itu juga ada Saraswati. Nah, itu juga perayaan di agama Hindu. Oke, yang selanjutnya di agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Makanya sering di Indonesia itu kerajaan Hindu Buddha. Nah, karena mereka memang berdampingan, bersamaan perkembangannya agama Hindu dan juga agama Buddha. Nah, itu tadi tempat ibadah agama Buddha. Nah, hari raya agama Buddha itu ada Waisak. Nah, di mana hari raya Waisak ini biasanya diperingatinya secara nasional di Borobudur. Nah, jadi ada
tiga hal yang diperingati dalam hari raya Waisak itu, yaitu yang pertama kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian yang kedua itu Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi Buddha, dan yang ketiga Buddha Gautama wafat. Nah, jadi kita sering mendengar namanya Trisuci Waisak. Nah, kenapa Trisuci Waisak? Ya, tiga tadi. Jadi untuk memperingati tiga hal tadi. Nah, biasanya masyarakat Buddha, dalam Trisuci Waisak tadi ada tiga upacara pokok yang dilakukan. Nah, yang pertama itu mengambil air berkat dari mata air Jumprit, itu ada di Kabupaten Temanggung. Dan juga penyalaan obor menggunakan api abadi Merapen di Kabupaten Grobogan. Dan yang kedua ada ritual Pindapata. Nah, itu adalah ritual pemberian dana makanan kepada para biksu. Nah, oleh masyarakat atau umat agama Buddha. Nah, jadi ini kesempatan untuk berbuat baik gitu. Dan kemudian yang ketiga itu ada Samadhi. Itu merupakan detik-detik puncak bulan purnama. Nah, jadi peringatan Waisak itu memang diperingati pada bulan purnama. Gitu. Nah, selain Waisak itu juga ada Ulambana. Nah, jadi kalau Ulambana itu biasanya diperingati dari tanggal 1 sampai 15 penanggalan Imlek. Nah, biasanya tanggal 15-nya itu adalah puncaknya. Gitu. Nah, jadi ini hikmah dari Ulambana itu merupakan praktek rasa hormat anak terhadap orang tuanya. Nah, ini dalam agama Buddha. Ya, yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, agama Konghucu masuk ke Indonesia itu sudah berabad-abad lamanya. Tapi memang ditetapkan sebagai salah satu agama di Indonesia memang yang terakhir di antara agama-agama yang lain. Nah, kalian tahu agama Konghucu hari rayanya tentunya adalah Hari Raya Imlek yang juga sudah dinyatakan sebagai hari libur nasional. Oke, nah itu tadi adalah perbedaan agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi tadi adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya jauh sebelum agama-agama tadi itu ada sistem kepercayaan yang sudah dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sampai saat ini ada masyarakat Indonesia yang memang tidak menganut agama, tetapi mereka menganut sistem kepercayaan. Seperti di suku-suku pedalaman itu mereka menganut sistem kepercayaan. Nah, oke. Kita lanjut. Yang kedua itu adalah perbedaan budaya. Nah, jadi ada beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat dulu apa itu budaya. Nah, jadi budaya menurut Kuncoro Ningrat itu adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya sebagai belajar. Nah, ada tiga hal, yaitu adalah gagasan atau ide yang merupakan pemikiran-pemikiran. Nah, biasanya diwujudkan dalam karya tulis, atau buku-buku. Kemudian yang kedua adalah adanya aktivitas atau tindakan, dan yang ketiga budaya itu adalah artefak atau karya. Nah, yang bisa kita lihat. Nah, kemudian ada 7 unsur budaya yang menjadi budaya nasional. Yang pertama itu adalah perlengkapan dan peralatan hidup manusia, seperti pakaian, rumah, senjata, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu mata pencaharian dan sistem ekonomi, misalnya pertanian, berkebun, dan juga sistem mata pencaharian yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Nah, seperti kekerabatan, kemudian perkawinan, kemudian juga adat hukum dan sebagainya.
Yang keempat itu adalah bahasa. Tentu tahu kita punya pada banyak bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima itu adalah kesenian. Nah, lalu yang keenam adalah sistem pengetahuan. Nah, jadi kalau kesenian tadi ada seni rupa, seni suara, gerak. Nah, sistem pengetahuan itu juga merupakan 7 unsur kebudayaan. Kemudian yang terakhir adalah religi atau sistem kepercayaan. Nah, ini adalah 7 unsur kebudayaan yang menjadi budaya nasional. Nah, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya? Nah, yang pertama adalah perbedaan lokasi. Nah, tentu adanya misalnya ada yang tinggal di pantai, kemudian ada yang tinggal di gunung, pasti berbeda bentuk rumahnya. Berbeda juga kerajinan yang dihasilkan dari masyarakat tersebut. Nah, jadi ada masyarakat yang di pantai misalnya itu cenderung kerajinannya dari hasil laut seperti kerang dan sebagainya. Kemudian yang di gunung bisa hasil dari kerajinan bambu dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah karena perbedaan agama. Nah, di setiap agama itu ada budaya yang berbeda. Nah, misalnya di sini ada relief pada candi. Nah, itu menggambarkan bagaimana masyarakat Hindu Buddha pada masa itu. Kemudian berbeda juga dengan adanya budaya kaligrafi yang menunjukkan agama Islam. Nah, kemudian yang selain dua faktor ini ada juga faktor adat istiadat, tradisi atau kebiasaan yang itu juga mempengaruhi perbedaan budaya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan itu mempengaruhi budaya. Oke, yang ketiga kita ke perbedaan suku bangsa. Nah, ada banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau menurut catatan pada tahun 2010 itu ada 1340 suku bangsa. Nah, sekitar itu. Nah, yang paling besar, yang paling banyak itu adalah suku Jawa, itu sekitar 41%. Kemudian dilanjut Sunda, Batak, kemudian juga suku Madura, kemudian Betawi, Minangkabau, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar banyaknya suku bangsa yang tersebar di Indonesia. Mohon maaf ya, gambarnya sedikit blur. Nah, jadi di masing-masing provinsi itu ada suku bangsa yang berbeda-beda. Kemudian, nah ini ada gambar budaya suku bangsa, ada Banten, Betawi, Sunda, Jawa, Madura, kemudian kalau di Sumatera ada Aceh, Nias, Batak, Minangkabau. Nah, ini masih ada juga suku bangsa yang merupakan suku-suku pedalaman yang belum tertulis di sini. Nah, seperti anak dalang, Baduy, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang akan kita pelajari adalah perbedaan pekerjaan. Tentunya masing-masing orang itu ada berbeda pekerjaannya. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi dokter, kemudian pengusaha, polisi, dan sebagainya. Dan tentunya semuanya saling berkaitan. Misalnya dulu jadi dokter, jadi polisi, jadi petani, itu pasti dulu diajari oleh seorang guru. Nah, guru juga butuhin yang namanya penjahit dan sebagainya. Kemudian juga meriksa ke dokter dan juga. Nah, jadi semuanya saling berkaitan begitu. Nah, jadi adanya perbedaan-perbedaan tadi dari perbedaan agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan. Nah, itu tidak membuat bangsa Indonesia itu terpecah belah, tapi justru menjadi satu. Oke. Nah, peran dan fungsi keragaman. Nah, peran dan fungsi keragaman yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa. Tentu kalian tahu daya tarik bangsa asing ya. Tentu kalian tahu ada tarian daerah, ada banyak sekali di Indonesia. Nah, itu biasanya ketika bangsa asing atau ada tamu dan sebagainya, nah itu disuguhin dengan tarian daerah. Nah, di wisata-wisata itu juga banyak tarian-tarian daerah. Contohnya misalnya di Prambanan, nah itu ada
tari balet Ramayana. Nah, terus kemudian di GWK Bali itu ada pementasan tari kecak. Nah, selain itu kan di kota-kota tersebut ada juga banyak hotel, rumah makan, kemudian ada toko kerajinan. Nah, jadi menjadikan kota-kota tersebut berkembang. Nah, jadi ada daya tarik dari bangsa asing. Nah, kemudian pada datang ke Indonesia karena tertarik dengan tadi keragaman budayanya tadi. Nah, yang kedua itu mengembangkan budaya nasional. Nah, jadi adanya budaya-budaya daerah itu akan memperkaya budaya nasional. Nah, jadi budaya nasional itu adalah puncaknya. Nah, contohnya misalnya batik. Batik itu kan budaya lokal. Dulunya hanya berkembang di masyarakat Jawa. Tapi kemudian sekarang batik itu menjadi budaya nasional. Nah, di mana-mana ada, tentunya dengan corak batik yang berbeda, yang punya ciri khusus pada masing-masing daerah. Yang ketiga, peran dan fungsi keragaman yang ketiga adalah tertanamnya sikap toleransi. Nah, jadi walaupun ada perbedaan agama, perbedaan budaya, suku bangsa, pekerjaan, dan perbedaan yang lainnya, tapi itu tidak perlu dipertentangkan. Nah, tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, tetap Indonesia. Yang keempat itu adanya keragaman bisa saling melengkapi hasil budaya. Nah, jadi kan ada beberapa corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Nah, ketika semua itu saling berinteraksi, itu akan menimbulkan inovasi. Nah, jadi ada yang bagus. Nah, contohnya tadi seperti batik itu juga iya. Ya, jadi batik itu kan ada di Jawa, tadinya Jawa Tengah khususnya. Nah, tapi kemudian berkembang ke daerah-daerah. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang baru, yang ada inovasi dari masing-masing daerah tentang batik tadi, gitu. Oke, yang terakhir itu adalah mendorong inovasi kebudayaan. Nah, hampir sama penjelasannya yang tadi ya. Jadi, pembaruan kebudayaan agar menjadi lebih baik. Nah, contoh yang lain misalnya cara bertani. Nah, cara bertani itu pasti punya kebudayaan masing-masing. Misalnya kalau di Jawa itu ada menggunakan alat-alat tani yang khusus. Nah, kemudian juga tentunya berkembang menggunakan cara bertani yang lebih modern. Nah, contoh lain misalnya adanya akulturasi dan juga asimilasi. Akulturasi seperti di Menara Masjid Qudus yang merupakan ciri khas bangunan Hindu. Nah, jadi tapi berbeda fungsinya kalau itu sebagai tempat beribadah agama Hindu, tapi kalau di Menara Masjid Qudus itu sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Nah, jadi adanya akulturasi atau pencampuran budaya dengan masih memperlihatkan budaya aslinya. Nah, jadi kalau akulturasi itu kalau asimilasi itu pencampuran budaya yang budaya aslinya itu hilang, tidak terlihat lagi. Nah, jadi peran dan fungsi keragaman masyarakat Indonesia itu ada 5 hal ini tadi. Nah, jadi sebagai pelajar Indonesia kita harus bisa mengenal keragaman budaya di Indonesia. Nah, dengan kita mengenal, kita bisa jatuh cinta, kemudian juga bisa ikut melestarikan keragaman budaya tadi. Oke, terima kasih sudah selesai. Jadi adanya keragaman tadi, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.